Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Teman-teman kelas 4 Salman Al-Farisi yang kami banggakan, yang kami sayangi, yang kami cintai semuanya tanpa terkecuali insyaallah karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kamu semua, melindungi kamu semua, memberkahi kamu semua, dan membimbing kamu semua. Pagi hari ini seperti biasa di tepat pukul 8 kita ada morning talk. Nah, insya Allah hari ini Ustadz akan menyampaikan materi tentang kisah true story, ya, kisah nyata, yaitu tentang seorang ulama besar, yaitu yang bernama Imam Ahmad bin Hambal dengan seorang penjual roti. Nah, bagaimana kisahnya? Baik, kita mulai ya. Nah, suatu ketika ya, imam besar ini ya, ulama besar ini yang bernama Imam Ahmad bin Hambal ya, merasa ingin pergi ke salah satu kota di Irak, yaitu Basrah. Ya, padahal beliau ya tidak ada janji ingin ke sana, tidak ada hajat, hanya ingin pergi saja gitu. Ingin pergi saja. Akhirnya beliau pergilah ke sana. Ya, ketika sampai di kota Basrah, beliau ya singgah ke masjid untuk sholat. Nah, kemudian setelah sholat berjamaah, beliau karena kecapean ya, kemudian beliau minggir ke belakang untuk istirahat tiduran. Nah, kemudian kejadian ini dilihat oleh salah seorang marbot atau penjaga masjid. Dilihatnya ada orang yang tiduran di masjid, ya istirahat. Akhirnya apa kata marbot ini? Wahai Syekh, silahkan Anda keluar. Tidak boleh di sini untuk tiduran. Ya, kira-kira seperti itu ya kata marbotnya. Kemudian apa kata imam ini? Apa kata beliau? Kata beliau adalah wahai saudaraku, aku ini musafir, aku kecapean, letih. Izinkanlah aku untuk sebentar saja istirahat di sini. Namun kata marbot ini, silakan Anda keluar, seperti itu. Tidak boleh di masjid. Akhirnya beliau keluar dari masjid dan marbot ini mengunci pintu masjid. Dan akhirnya beliau tiduran lagi di teras atau di pinggiran masjid, teras masjid ya. Akhirnya marbot itu datang lagi ke beliau. Wahai Syekh, tidak boleh juga di sini. Silakan Anda keluar, sambil didorong. Nah, bayangkan teman-teman, seorang ulama besar ya, tapi beliau adalah ulama yang zuhud. Beliau tidak mengatakan aku adalah ulama, tidak, beliau diam saja. Ya, akhirnya beliau diusir keluar sambil didorong oleh marbot ini keluar teras masjid. Nah, akhirnya beliau ya sampailah di jalanan di depan masjid. Ketika itu dilihatlah oleh seorang penjual roti. Akhirnya dipanggillah Syekh ini. Ya Syekh, wahai Syekh, silahkan ke sini. Silakan Anda boleh nginap di sini di rumah saya. Seperti itu kira-kira ya. Nah, akhirnya ya Syekh ini diajaklah oleh si penjual roti untuk menginap ya di rumah dia, walaupun kecil rumahnya. Sederhana sekali rumahnya. Nah, ketika sampai di rumah si penjual roti ini, kemudian beliau melihat ya si penjual roti ini setiap kali mengadon, tahu ya adon ya, buat kue, mengadon, beliau istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Narok garamnya, astagfirullah. Narok gulanya, astagfirullah. Semuanya, mecahin telurnya. Pokoknya setiap dia ngadon buat kue, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Nah, kejadian ini dilihat oleh beliau. Ya, akhirnya apa kata beliau? Wahai saudaraku, sudah sejak kapan engkau seperti ini? Kemudian si penjual roti ini berkata kepada Syekh tadi, wahai Syekh, aku seperti ini sudah 30 tahun. Ya, aku membuat kue dan semenjak itu pula aku biasakan, aku selalu beristighfar. Seperti itu. Masya Allah teman-teman ya, 30 tahun dibiasakan, didawamkan istighfar. Nah, kemudian lanjut lagi ya. Nah, kemudian apa kata beliau tadi? Apa kata beliau selanjutnya? Kata beliau, ya, wahai saudaraku, ya, apa hasil dari istighfarmu selama 30 tahun ini? Kemudian si penjual roti ini berkata kepada Syekh tadi, ya, pada nama tadi,
Ya, apa katanya? Wahai Syekh, tidak ada satupun hajatku ya kecuali semuanya dikabulkan oleh Allah. Masya Allah, semuanya dikabulkan oleh Allah, semuanya dikabulkan. Tetapi kecuali satu katanya, kecuali satu, yaitu ya sampai saat ini belum juga dikabulkan, belum dikabulkan. Yaitu apa itu kata Syekh itu? Yaitu aku ingin bertemu ya dengan ulama besar ya, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ingat teman-teman, zaman dulu tidak ada FB, Facebook, tidak ada Twitter, tidak ada IG, dia tidak tahu bagaimana wajahnya. Hanya tahu saja, oh ini ulama besar namanya Imam Ahmad. Dia tidak tahu nih bahwa Syekh ini adalah beliau, ulama besar itu, tidak tahu dia. Akhirnya langsunglah Syekh ini berkata, Allahu Akbar. Ternyata karena istighfar engkau inilah aku ingin pergi ke Basrah sampai aku didorong diusir dari masjid. Seperti itu. Akhirnya terkejutlah si penjual roti ini dan dia bersyukur pada Allah. Akhirnya bisa dipertemukan dengan orang yang sangat ia cintai, yaitu ulama besar. Ya alhamdulillah, akhirnya mereka bertemulah di situ. Nah teman-teman, dari kisah ini ya banyak hikmahnya ya. Yang pertama adalah mari teman-teman kita biasakan, kita dawamkan istighfar. Ya ketika mungkin buat kopi, buat teh, lagi masak, mijit orang tua, istighfar, astagfirullah, mijit orang tua, buat kopi, buat teh, buat susu, astagfirullah. Biasakan saja. Ya, jangan sampai ada satupun aktivitas kita hilang koneksi dengan Allah. Ya, kita memang belajar ya, mungkin kamu nanti ketika GCR belajar, ya mungkin tangan lagi menulis, tapi hati pikiran ke Allah. Jangan sampai fisik kita beraktivitas tapi kita tidak merasa kita tuh dilihat oleh Allah. Jangan sampai. Jadi teman-teman, saya bisa mungkin setiap aktivitas kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Kita istighfar dalam hati saja, astagfirullah, astagfirullah, seperti itu. Nah, karena ada hadisnya teman-teman. Ya, barang siapa yang selalu menjaga istighfar ya, dijaga ya istighfarnya, dawam istighfarnya, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar ke segala masalahnya. Nah, teman-teman, oleh karena itu ya mari ya mulai sekarang kita biasakan ya, kita dawamkan istighfar. Hentum teman-teman ya. Nah, baik, itulah teman-teman kisah dari ya salah seorang ulama besar Imam Ahmad bin Hambal dan si penjual roti. Berkat ya beliau itu ya si penjual roti ini dawam selalu istighfar selama 30 tahun, akhirnya bertemulah dia dengan salah seorang ulama yang ia cintai ya, ia sukai ilmunya ya, tutur katanya, perilakunya ia contoh seperti itu, dan setiap hajatnya senantiasa dikabulkan oleh Allah karena dia dawam istighfar tiap hari. Nah, ingat teman-teman, Allah bisa karena biasa. Sekarang kamu kelas 4 nih, kelas 4, biasakan istighfar. Seperti itu. Nah, baik teman-teman, ya, jadi seperti itu. Jadi, sekali lagi saya mohon dibiasakan untuk istighfar. Astagfirullah, 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 seperti itu. Jangan sampai ada satu detik pun ya aktivitas kita yang kita hilang koneksi dengan Allah. Seperti itu. Nah, ya. Baik teman-teman, seperti biasa nanti di jam setengah 9 dan jam 10 ada materi KBM daring. Ya silahkan buka nanti GCR-nya dengan diawali dengan Bismillah agar ya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Paham ya? Baik, demikian dari Ustadz. Semoga ada manfaatnya. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.